Masa sih? Bicara soal buah, tidak lengkap kalau kita tidak membahas sayur juga. Banyak sayur-sayur unik yang bisa dilihat dari bentuk hingga warnanya. Namun tetap memiliki kandungan vitamin yang tinggi loh. Ah, masa sih? Langsung saja kita lihat sayuran paling unik di dunia. Masa sih? Sayuran dengan beragam bentuknya memiliki keindahannya masing-masing. Romanesco dinobatkan sebagai sayuran tercantik dari keluarga kubis-kubisan. Romanesco merupakan keluarga kembang kol dan brokoli. Namun bentuknya sangat jauh berbeda dengan kembang kol dan brokoli kebanyakan. Romanesco sebenarnya adalah sayuran yang berbunga di bagian kepala. Bagian kepala yang berbunga itulah yang nantinya untuk dikonsumsi. Bentuknya jauh berbeda dengan saudaranya yang lain, kembang kol dan brokoli. Romanesco memiliki bentuk yang bertingkat-tingkat. Kuntumnya berbentuk melingkar runcing yang tersusun secara alami dan unik. Romanesco ini banyak tumbuh di dataran Italia dan di beberapa bagian timur Amerika Serikat. Romanesco memiliki rasa yang lebih lembut dan cocok untuk dipadukan dengan bawang putih atau bahkan dimasak dengan bumbu pedas. Romanesco bisa saja dimakan dalam keadaan mentah, tetapi biasanya diolah dalam bentuk tumisan dan berbagai metode masakan lainnya, seperti dipanggang atau dikukus. Romanesco juga bisa menjadi tambahan dalam kari atau hidangan pedas lainnya. Sayuran berwarna hijau segar ini mengandung banyak serat, vitamin C, K, juga karotenoid yang diperlukan untuk tubuh. Zat besi dan asam folat yang ada dalam Romanesco ini juga berfungsi untuk meningkatkan sel darah merah dan kesehatan reproduksi. Masa sih? Masua adalah salah satu umbi-umbian yang mungkin belum begitu familiar di dunia kuliner global, namun menyimpan sejumlah fakta menarik yang pantas untuk dijelajahi. Masua berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, terutama di wilayah Peru dan Bolivia. Umbi ini telah ditanam dan dikonsumsi oleh suku-suku pribumi di daerah tersebut selama ribuan tahun. Masua dikenal sebagai tanaman yang tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim di dataran tinggi. Tanaman ini mampu tumbuh hingga ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu tanaman umbi yang paling tangguh dalam menghadapi tekanan lingkungan yang tinggi. Keunikan utama dari Masua terletak pada rasa pedas dan tajam yang dimilikinya. Rasa ini berasal dari senyawa kimia yang disebut sebagai glukosinolat yang memberikan sensasi pedas khas pada lidah saat umbi ini dikonsumsi. Sensasi tajam dan pedas ini dapat memberikan dimensi rasa yang menarik dan berbeda dalam hidangan. Masua menjadi sebagai salah satu sumber vitamin C yang paling kaya di antara umbi-umbian lainnya. Vitamin C merupakan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh. Dengan mengkonsumsi Masua dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah peradangan, dan menjaga kesehatan kulit. Masa sih? Secara umum, lobak daikon merupakan sayuran lobak putih yang berukuran besar yang secara original tumbuh di musim dingin wilayah Asia Timur, Jepang, Korea, dan Tiongkok. Namun, saat ini, sayuran ini telah berhasil didistribusikan di beberapa daerah. Jenis lobak yang satu ini mempunyai karakteristik berupa kulit yang halus dengan warna putih krem. Untuk dagingnya, daikon memiliki daging berwarna putih yang bercita rasa manis, namun juga sedikit sensasi pedas. Daikon lazim dikembangkan di area perbukitan dan pegunungan. Daikon lebih umum dijumpai saat musim dingin. Namun, daikon sebenarnya merupakan jenis tanaman yang mampu bertahan bahkan saat musim kemarau. Tepatnya, selagi aliran airnya cukup dan tanah gembur serta subur, maka daikon dapat tetap tumbuh dengan baik. Untuk khasiat medisnya, daikon disinyalir kaya nutrisi. Misalnya adalah kalium, tembaga, folat, hingga vitamin C. Tak hanya itu, daikon pun mengandung senyawa bernama glukosinolat. Senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan serta bersifat anti kanker. Masa sih? Wortel terkenal sebagai salah satu bahan makanan yang banyak dikonsumsi karena dipercaya baik untuk kesehatan mata. Saat ini, wortel yang selalu kita temukan di pasaran berwarna oranye. Namun, wortel dengan warna oranye ini belum ada sampai abad ke-17. Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel yang dibudidayakan berwarna ungu. Diperkirakan, wortel ungu ini berasal dari budidaya wortel di sekitar Afghanistan hingga sekitar abad ke-16. Wortel yang berwarna ungu sebelum abad ke-17 ini disebabkan oleh adanya pigmen bernama antosianin. Antosianin adalah pigmen larut air yang terdapat secara alami pada beberapa jenis tumbuhan. Antosianin juga penting bagi kesehatan, namun memiliki kualitas nutrisi yang berbeda dengan karoten. Pemulihan wortel secara selektif mengurangi jumlah antosianin dalam wortel ungu dan meningkatkan jumlah karoten.
Pada akhir abad ke-16, para petani Belanda mulai melakukan penelitian dan pengujian untuk meningkatkan kualitas sayuran. Mereka mengambil strain mutan dari wortel ungu, kuning, dan putih untuk menyilangkannya. Lambat laun, setelah beberapa generasi, mereka mendapatkan varietas wortel oranye yang kita kenal sekarang, yang juga lebih tahan terhadap hama dan rasanya lebih enak. Wortel oranye dengan cepat menjadi semakin populer, dan tidak lama kemudian mulai menggantikan varietas ungu dan kuning. Masa sih? Di berbagai restoran, terutama restoran kelas atas, samphire biasa disajikan sebagai hidangan sampingan pelengkap hidangan laut. Sayur berwarna hijau cerah ini juga biasa dijadikan campuran salad. Teksturnya renyah dan bentuknya kurus panjang berbuku-buku. Rasanya asin alami. Samphire adalah tumbuhan halofit alias tumbuhan yang hidup di habitat air asin. Sayuran ini juga merupakan tumbuhan sukulen, yaitu tumbuhan yang tebal dan berdaging karena menyimpan air di dalamnya. Jadi, dari air lautlah rasa asin alami samphire berasal. Samphire rawa alias salicornia berbentuk seperti ranting dan berbuku-buku. Habitatnya adalah rawa asin dan tepi danau garam di daerah bagian utara bumi dan bagian subtropis dari Afrika. Sementara itu, samphire batu tumbuh di tepi karang dan batuan jurang di pinggir laut. Apapun jenisnya, samphire dengan rasanya yang gurih alami menjadi tambahan yang menyenangkan untuk berbagai makanan, terutama hidangan laut. Untuk memasaknya, cukup rebus sebentar samphire, lalu rendam di air dingin untuk menghentikan proses masaknya. Cara lainnya adalah dengan mengukus atau menumisnya dengan sedikit mentega. Ingat, tak perlu memberi garam pada sayur yang sudah asin ini. Masa sih? Masa sih?